Let's start the story. Oke, halo, balik lagi bersama gua Bang Zi dan juga Ali. di Bicara Kipas, bicara kisah, inspirasi perjalanan asmara dan juga sejarah. Podcast kesayangan kita ini. Ai, cakep. Gue jadi senang banget lah. Senang banget. Jadi hari ini kita membahas tentang ini apa namanya buku. Jadi kita mendatangkan beliau. Orang yang udah dinanti-nanti. Bener. Siapa sih di balik buku itu? Waduh, Wah, ini. iya gitu ya. Ya kan? Yang penasaran langsung di kosan aja kali ya. Boleh. Wah. Langsung aja, nggak apa-apa. Kenalin dong ini dong di sebelah kita siapa? Perkenalan dulu ya. Boleh, Oke, ya. siap. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan di Bicara Kipas. Wah, rekan Wah, bahasa mengundang gila, buat korporat datang banget. Au. ke momen kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arsul Azim. Oke. Biasa dipanggil Azim. Oke. Mungkin itu ya perkenalan singkatnya. Hobi Iya. hobi Apa ya? Hobinya ya. soft skill enggak? Selain menulis ya pastinya ya. Selain menulis nih. Iya dong. Apa aja sih? Apa aja? Ya, yang penting hal baru. Ini kesibukannya apa, Mas? Lalu tiap hari. Untuk Selain kesibukan, ntar lu ya, selain nyusahin orang tua, tidur. Ngabisin duit. Iya. Jadi itu apa kesibukannya? Apa ya kesibukannya ya cari hal baru sih, Mencari hal baru. Inspirasi terus inspirasi ya aja buat terus. nulis ya. Untuk nulis buku. buat nulis buku. Tapi gue di sini salut sama dia nih. Hmm. Ini adalah sosok muda yang apa istilahnya sangat menginspirasi kita Bener. semua di sini. Bener, Jadi bener. masih muda, punya karya, Bener. dan salah satunya adalah tulisan lewat buku. Itu dia. Pak, salut Itu banget. dia. Keren. Kira udah berapa buku yang lu rilis? Buku yang dirilis baru satu sih, Baru satu ya? baru satu judul. Kapan Lama tuh? nih. Kapan tuh? Dan dirilisnya udah agak lumayan lama lah, tahun kemarin kan, tahun 2021 bulan September itu udah rilis bukunya. Alhamdulillah. Spill dikit kali, Eh, Mas. Ini judulnya apa? Untuk judulnya, buku ini adalah buku novel. Hah? Itu berjudul Setengah Cinta, Mas. Wah, Cinta, Bang Ali. gue banget tuh setengah cinta. Bang Ali. Aduh. Wow. Alalala. Iya. Emang teman saya begitu, Pak. Jadi mungkin setelah baca bukunya dia jadi sembuh. Oh iya, Makanya lu kudu baca, Ji. Lu kudu baca. Iya. Siapa tahu ada momen-momen atau pengalaman ya kan? Tapi gue pindah nih. Lo di hobi menulis itu emang udah lama apa baru-baru akhir karena pandemi nih kan? Pandemi kan kita nyari kesibukan kan di Gabut, rumah, ya iya kan? benar gitu. Udah lama apa gimana? Untuk menulis sendiri sebenarnya sih udah lama sebenarnya. Cuman kendalanya kalau dahulu itu nulis tuh ya sekedar nulis iseng aja, nulis Oh, iya. Yang beberapa. dulunya nih kapan nih? iya. Dahulu kesana kayak jauh Ya banget. dari zaman sekolah lah ya. Dari zaman sekolah ya. Oh, berarti udah suka itu dong, surat-surat cinta buat ya teman sekelas gitu. Buat Starla juga. Ya, Starla. Pernah sih. Oh, pernah. Oh, bener. Iya. Romantis sekali Anda. Enggak romantis sih, zaman ya kan. Mungkin saat nulis, kok bisa ya? Wah, jangan-jangan nih nanti gua tahun kemudian iya jadi wah, motivasi nih. Itu inspirasinya dari mana gitu bisa? Dan lu itu berapa halaman by the way? Untuk halamannya itu ada 167 halaman. 160 TA gua kalah, TA gua cuma 30 lembar. Bisa. Cuman panjang buat waktunya gitu. Bener. Itu inspirasi dari mana, Mas? Untuk inspirasi sendiri sih mungkin melihat keadaan sekarang ya. Maksudnya dari banyaknya pertemuan ke teman-teman juga, sering nongkrong juga kan, Tongkrongan cerita-cerita, banget nih kayaknya. dengar pengalaman mereka kan, apalagi tentang berbicara persoalan rasa ini, orang
pasti memiliki semua. Oh, betul. Betul. Jadi ketika saya mencoba ngobrol, ada nih yang asik. Kayaknya ini asik nih ceritanya nih. Kita petik, jadi nih. Kita petik, kita collab sama ide yang kita punya. Oh, gitu. iya. Jadi kolaborasikan gitu. Jadi dikembangin gitu ya. Beda sama kita. Kita tuh kalau nongkrong bukan jadi sesuatu, jadi dosa. Karena ngomongin temen ya. Bikin garis tetangga. Iya betul. Ada disiram orang malah. Tapi ini salut, bagus. Jadi Justru ini yang harus contoh sama anak-anak yang zaman sekarang ya kan. betul. Ya mudah-mudahan maksudnya teman-teman yang lain juga bisa kan ya. Maksudnya waktu ada nih sekarang ya kan. Terus kesempatan jelas banyak ya. Jelas. Apalagi sekarang istilahnya medianya tuh juga udah banyak gitu kan. Nah, ngomongin tentang media nih. Perilisannya tuh versi apa nih? Nah, Oke, untuk perilisannya itu sebelum saya merilis nih, ini cerita sebelum Iya. rilisnya dulu nih. Jadi kan ngobrol lah ke teman-teman kan. Kau punya teman juga berarti? kan tadi nongkrong. kirain temennya cuma terkesan atensi gitu. Enggak. Oke. Juga. Iya. Ya kan? Jadi ngomong nih, ngobrol nih sama teman, nanya, ini gimana ya enaknya ya? Ya apalagi kan di sekarang ini orang bisa dengan mudahnya nerbit ya di digital aja gitu. Ya, Nerbit betul. lebih gampang Ya. kan. Tapi saya pikir kalau terbitin di digital itu nggak ada bukti nyatanya gitu. Betul. Fisik Nah, bukti sejarah ada gitu. Iya. Bisa dipegang juga ya. Iya, benar. Nah akhirnya ya udahlah diputusin buat saya cetak aja nih versi buku, bener-bener buku kan, Iya, biar iya. bisa kita lihat, kita pegang, kita rasakan. Kan Tinggal gitu. punya anak ya kan nih bapak nulis buku Oh, jebret ya. iya. Kalau digital beda lagi tuh, ketika kita mau ngasih tahu internet mati, Iya, mana benar. buktinya Sulit Nggak ya. ada gitu. Siapa tahu akun juga udah lepasan dia. Bisa Iya, bener. Itu. Kalau buku fisik nggak ada alasan, pokoknya ada gitu. Ada aja gitu kan. Iya. Tapi dalam proses dari mulai konseping, terus nulis, finishing dan perilisan ada gangguan-gangguan gak sih? Bukan gangguan makhluk halus ya, kalau itu memang tiap hari ada aja. Sengaja bocahnya emang jin-jin itu. Mungkin Dari kesulitannya orang- gitu dari ya, orang tua atau dari hambatan-hambatannya gitu. Aku punya pacar, Bikin cerita. Iya. Boleh nih. Ya kan? Ngomongin berbicara kendala ya. Hah? Setiap kita melakukan suatu hal pasti ada lah kendala. Begitupun dengan menulis. Nah di menulis ini banyak sih kendala yang gua hadapin. Seperti masalah yang pertama itu lingkungan yang kita itu perlu percaya diri lah buat kalau lu pengen nulis, ya udah nulis aja, jangan pikirin gangguan apapun yang masuk. Karena tidak semua lingkungan itu mendukung apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian ada lagi kendala yaitu berbicara ide. Kadang itu kita mandek nih, mentok nih idenya nih. Bener. Selesai nulis berapa halaman, kemudian tiba-tiba ngeblank, hilang. Iya benar. Nah, itu pasti ngalamin lah. Dan gua pun mengatasinya dengan ya gue keluar dulu, gue lupakan dulu ini tulisan, gue keluar, gue cari ide-ide, Refreshing dulu lah gitu Refreshing lah ya. dulu lah. Iya. Nah kemudian setelah mood kekumpul kembali, yaudah gue nulis lagi, melanjutin lagi halaman yang. Jadi memang namanya karya itu ya, Mm-mm. seniman itu apapun itu bidangnya, pasti ada sebuah proses. Nah, bagaimana cara kita menghargai proses itu ya salah satunya dengan membacanya, Bener. Iya. membeli itu dengan secara legal pasti ya dong. Ya jelas gitu. dong, jangan Jangan dibaca. kopi-kopian gitu. Anda. Jadi itulah apresiasi dari gitu. pembaca untuk kita ya gitu. Jadi ternyata ada perjuangannya loh. Bener. Nyari inspirasi itu susah. Banget bang, banget. Bener, Yang bener. susah tuh di dunia itu ada nyari inspirasi, nyari jodoh, nyari uang ya. Nyari Susah. dukungan. Dari support. Iya, ya support gitu. Tapi dalam menggarap ini semua ada nggak misalnya yang membantu selain dikerjain sendiri gitu? Yang membantu sih mungkin ini teman sih. Hmm. Dalam membantu dalam arti begini. Kita kan ketika merasa mood mulai hilang, itu kita butuh loh teman-teman yang bisa memberi kita support. Sistem gitu. lah bahasa zaman now lah ya kan. Iya, jadi ayo support dong, beri semangat buat nerusin nih, buat supaya jadi nih barang kan. Ya karena ya tahu sendirilah kesulitan ketika kita ngumpulin ide, ketika kita
merasa di titik terlemah lah. Nah, Karena aku bingung. kehilangan Ah, banget, iya, iya, kehilangan iya. ide buat melanjutin tulisan itu. Nah, kita butuh nih sosok seseorang buat membantu kita membangkitin semangat tadi. Oke, berbicara kehilangan dan juga seseorang. Apakah dengan menulis buku ini lo kehilangan seseorang nggak? Masalah kehilangan apa ya? Ya semua orang pasti ngerasain kehilangan lah. Apa Mau. jangan-jangan kehilangan itu adalah inspirasi terbesar untuk karya selanjutnya. Nah, itu bisa jadi maksud gua tapi itu. setidaknya menjadi hal yang positif. Kita nggak lari-lari ke hal-hal macam ya. Betul, benar. Jangan sampai disalahgunakan juga. Benar. Waduh. Nih contoh yang bagus. Tidak seperti Anda. Apa? Kok gua lagi? Ini gua buruk banget. Jadi gini, sama satu lagi. Ketika sedang membuat novel itu ya, itu mungkin nggak sih, gue pengen bikin A nih, cerita tentang A udah ada di kepala. Ketika lu mau bikin di pertengahan jalan tuh bisa belok ceritanya. Nah, Kayak sinetron kan suka belok kan. kan harusnya Mungkin harus nggak sih? begini jadi. Iya gitu. Karena wah biar seru nih, wah biar cepet nih, Hmm. karena udah nggak dapat lagi. Mungkin nggak sih kendala-kendala itu? Bisa. Sangat mungkin sih. Mungkin ya. Karena saya pun mengalami hal itu. Cuman kan dalam arti ketika mengalami hal itu, kita mencoba nih mencari bagaimana sih solusinya supaya ini pembahasan nggak akan lari, Iya, nggak akan betul. keluar daripada konteks yang ingin kita bahas. Ada benang merahnya lah ya. Iya. Nah, setidaknya caranya yang gua pakai itu, ya gua bikin konsepnya dulu, Oh gitu. grand design-nya, garis besarnya dulu. Kerangkanya dulu lah Yes. bahasanya. Jadi ketika selesai pembahasan pada satu subbab itu, oh sampai sini nih, habis itu masuk ke pembahasan baru, itu kita dengan gampang. Oh. Ada petunjuk, banyak ada petunjuk. Udah ada yang asli gitulah ya. Jadi nggak bener-bener bebas kemana-mana keluar konteks, karena pasti akan muncul itu rasa ketika kita udah ngekonsepin ceritanya begini seharusnya, tiba-tiba di tengah jalan itu agak belok nih. Iya. Ini kayaknya lebih menarik nih cerita yang ini, diganti kan. Oh, bisa gonta-ganti gitu ya? Yes. Iya, Dan iya, itu iya. gue pikir ya nggak akan selesai kalau kita selalu ngikutin apa yang sesuai mood kita pada saat itu kan. Iya. Jadi intinya kudu konsisten dengan tema dulu ya pasti. Iya, kudu konsisten dulu. Makanya kan dibikin dulu nih garis besarnya. Kita mau bahas apa nih? Mau ngasih pesan apa nih di dalam buku ini? Nah, setelah kita mengetahui pesan apa yang ingin kita sampaikan, barulah kita bikin nih konsepnya nih. Oke. Awalnya kita membahas dari mana? Nah, Dan selanjutnya gimana? berbicara pesan, apa pesan yang mau lu sampaikan di buku itu kepada teman-teman pembaca? Salah satu aja. Salah satu aja Salah apa satu nih? aja. Kira-kira masih banyak. Durasi. 160 gitu. Iya bener. Oke. Pesan-pesan terus nanti kalau misalkan teman-teman penonton mau beli, gimana nih belinya? Iya. Apakah ada digitalnya? Apa cuma fisik atau dua-duanya? Atau bisa didapatkan di mana gitu lah Nah, ya. iya. Kalau untuk pesan sih mungkin kita ngebahas dari judulnya aja ya. Mungkin Setengah Cinta ya. Cinta. Kenapa sih saya pakai judul Setengah Cinta? Mungkin kita itu berbicara konsep soal rasa. Jadi saya itu mendefinisikan rasa itu ada 3 Apa tuh? dalam perasaan Rasa. manusia, dalam perasaan sebuah hubungan. Iya, Ada iya. perasaan suka, sayang, dan cinta. Aduh. Ya kan? Berat banget. Nah, itu. Nah, berbicara suka itu menurut gua ya ketika lu suka sesuatu, lu itu berharap sesuatu itu balik menyukai lu. Oke. iya. Hukum timbal balik. Ya, sehingga dia jadi milik lu. Yes. Ya kan? Yes. Nah, untuk selanjutnya rasa sayang. Sayang nih kalau sayang. Sayang itu gua pikir juga itu adalah perasaan yang ketika lu memiliki sesuatu, lu gak mau sesuatu ini dimiliki oleh orang lain. Gitu. Lu sangat khawatir kalau sesuatu ini harus orang lain pinjem lah, orang lain pakai lah. iya. Karena kita sayang nih, Iya. ya kan? Yes. Nah, di titik cinta ini, menurut gua Gue demen banget yang gini-gini. Iya, Bakal yes. Balik dulu ya. Untuk berbicara cinta ini, menurut gua ya berbicara mengikhlaskan. Seberapa mampu lu mengikhlaskan dia untuk tetap berjalan seadanya, tumbuh seadanya, berkembang seadanya, ya lu tetap terima dia apapun. Oh, jadi istilahnya definisi cinta itu ya seperti itu ya. Iya. Lu mau dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dia datang ke lu, ya lu terima. Dan gua pikir mayoritas nih ya,
orang itu nggak ada yang mampu ke titik itu. Sampai di titik cinta itu tadi. Iya. Dan gue pikir ya hubungan-hubungan sekarang itu paling suka atau enggak sayang Atau enggak berbatas nafsu. bisa jadi. Iya. Aku jadi ingat sesuatu itu. Iya, wah, berbatas nafsu. Wah. Anda mau hatiku apa badanku? Waduh, berat banget. Keren banget. Jangan dong. Soalnya ya jadi kita juga sebagai anak muda perlu memahami antara suka, sayang dan cinta. Betul. Soalnya teman gua ada nih, dia cuma Temen gua ada tadi ke gue. Iya. Tangannya begini. Dia tahu, jadi gua punya temen nih, ya kan. Dia cuma di like Facebook aja disangka cinta. Iya. Wah, kan? Nggak love-love-nya ya. Kasih love gitu kan. Sayang emang itu. Ada gambar ini sangka menikah. Gitu kan disamperin. Aduh. Langsung blokir akun dia. Itu dulu. Waduh, iya. Sekarang kerjaan gitu dokter kalau bini gue nonton bahaya nih. Oke. Jadi istilahnya itu ya. Jadi 3 hal tadi yang kita ceritain lewat setengah cinta ini gitu. Iya, itu dari judulnya sih. Dari judulnya. Dari judulnya. Kenapa gua make setengah cinta gitu ya? Karena ya berbicara cinta ya jarang sih orang yang bisa ngerasain sepenuhnya gitu. Bener. Kecuali sepenuh hati. Iya betul. Kalau sepenuh hati oke lah kan. Kalau sepenuh cinta ya nggak ada berdua gitu. Jarang. Kecuali cintanya yang maha kuasa kan. Betul Yang sekali. selalu menerima kita. Itu dia. Ketika kita Itu. berbuat jahat, Mm-mm. ya kan? Ketika kita meminta pertolongannya dia, dia dengan setianya, dengan sayangnya dia, dengan sukanya dia, Makasih dengan deh, cintanya beri dia, deh gitu dia ya. tetap kan? memberi kita Iya. kenikmatan kan, Heeh. rezeki kan. Ya itu Kasih nikmat gua. lupa. Iya benar. Jadi apa namanya, kita cinta itu ternyata memang utamanya harus sama yang di atas ya, sama Iya, pencipta ya. betul. Jadi itu masuk ke utama. Itu dulu saat kita cinta sama sang pencipta, baru kita bisa sepenuhnya mencintai cipta. Waduh, gila keren banget kan? Pulang dari sini kita jadi romantis. Iya, benar ya. Anjing, bener podcastnya jadi berubah tuh. Jadi kita bikin buku juga ada. Ntar deh. Kita bikin buku berhitung. Iya bener. Sama membaca. Itu laku. Iya. Paling laku. Dapetnya di mana tuh buku tuh Pak? Buku lau dapetnya di mana? Untuk sekarang sih masih terbatas ya, maksudnya masih limited lah. Oh limited, wah spesial berarti ya. Anda kalau beli Anda berarti spesial. Wah. Kata dia. Benar dong, iya benar. Belum ke arah benar-benar dimarketin ya, dipasarkan ya. Karena ya ini yang penting kita punya karya, Yap. kita punya sampelnya ada, dan kita cetak juga beberapa aja dulu. Tapi kalau menurut gua nih ya, mau lu apa namanya istilahnya cetak seberapa banyak pun atau limited edition apapun, kalau memang itu karya lu, suatu saat orang tertarik dan akhirnya ada orang yang mau memperbanyak dan istilahnya bekerja sama, itu kan mungkin ya dia. Jadi jangan bicara sekarang limited, kok kenapa lagi besar-besar ya, mungkin nanti ada pasarnya. Benar kan? Rezeki nggak ada yang tahu. Yang penting kita udah usaha, berkarya, sebagai anak muda nih. Benar. Dan juga sih tolak ukurnya itu kenapa saya memang belum sengaja dibesarkan, dibanyakkan cetakannya. Ya berbicara ini kita masih baru ya, masih pemula gitu kan. Kita belum banyak menghasilkan karya yang mungkin next tadi yang dikatakan abang ini untuk kedepannya ya mungkin aja kan diiringin dengan karya-karya selanjutnya gitu, biar enak gitu kan. Jadi kelihatan gitu, wah ternyata istilah ada progres. Itu progresnya bagus gitu. Karena kalau orang lihat satu buku aja ya udah mungkin dia coba-coba, mungkin dia Ya, mindset orang kan istiqomah gitu secara komitmen nih ya. ya kan, padahal Anda nggak tahu susahnya bikin buku. Benar. Gua ngebayangin 160 berapa? 67 halaman. Itu dia bang, itu dia loh. Itu dia, kan gue bilang TA gue ya kalah. Iya, pasti jadi benar-benar harus kita apresiasi ya. Udah gila anak muda. Umurnya berapa sekarang? sekarang sih OTW 22. Wah, masih muda. Ngapain? 21. Ayo bagi bunda-bunda yang punya anak perempuan, ini ada pemuda berbakat loh. Iya, masih segar. Segar sih. Jadi maksudnya ini apa? Inspirasinya masih banyak ya kan. Siapa tuh mau kerja sama ya kan. Wah, bener itu. boleh. Mudah-mudahan ya rezekinya kita gitu. Oke. Itu dapat bukunya di mana? Oh iya, tadi belum dijawab iya. 3 kali gua nanya. Karena gini, kan kalau menurut lo jadi ini limited yang spesial yang dapat. Mudah-mudahannya kita
Yang spesial nih. Iya, gratis. Wow. Ya kan untuk bicara kipas ya. Wah, Iya, thank you. Nanti tinggal diobrolkan di Iya, layar kan. Tolong Bapak ya nanti ya. Yang di belakang tolong ntar ya. Untuk mendapatkan itu sekarang masih by pribadi dulu, maksudnya by ya komunikasi pribadi. Oh. Nanti Instagram sama WA-nya di bawah ya. Boleh. Iya. Langsung aja Nanti kontak. langsung kontak aja. Atau mau komen di bicara kipas di bawah bisa. Minimal gini, kepo-kepo sedikit. Boleh. Nggak sama bukunya, sama orangnya. Iya. Ya, gitu Bisa. kan. Sama hostnya juga boleh. Iya, aku udah ada. Udah ada. Jujur ya. Jujur, harus jujur, dia kan dipublish nanti. Bini gua ngeliat. Iya, Bener sih. Mau nikah soalnya. Oh iya, nikah ya benar. Oke. Jadi kita juga istilahnya senang banget ya kedatangan salah satu anak muda yang menginspirasi. Jadi mudah-mudahan banyak yang ngikutin juga. Jadi jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk memulai, bener ya. Nih udah contohin Bang Ajim nih. Terus kira-kira progres selanjutnya apa nih, Bang Agim? Bang Ajim? Untuk selanjutnya sih masih konsisten di penulisan dan sudah ada lagi. Wah, udah ada lagi? Baru. Wah, rilis. Ini bener. Udah ini ada konsisten, lagi. bener ya, Iya. baru konsisten. Otak kayak encer banget, suara di kuping tuh boleh tuh. Yang udah selesai juga, Iya. tinggal diterbitin aja. Waduh. Tapi udah selesai kok. Udah selesai. Tinggal tunggu rilisnya. betul. Lu kan udah berkarya nih, ya kan? Udah bisa menghasilkan suatu produk yang membanggakan lu dan orang tua dan mungkin pacar lu juga bangga. Kalau bangga pacarnya. Ya. Harus dong. Bangga dong, harus bangga. Lu punya pesan-pesan buat anak-anak muda belia di luar sana enggak? Terkait ini. Iya dong. terkait hal lain. Masa terkait kerjaan yang lain? Enggak. Buku lu kan tentang cinta. Iya. Cinta. Wow. Oke. Mungkin untuk pesannya sih dari awalnya dulu ya, dari awal proses penulisan dulu ya, mungkin teman-teman yang punya niat nulis, punya niat saya juga ingin menghasilkan suatu karya gitu kan. Ya saya bisa jawab lakukan aja. Wah, Mulai aja Kerjakan dulu. aja. Mulai aja dulu. bener. Masalah nanti belakangan. Iya, Iya. masalah di belakangan benar. Buat tahu bagaimana sulitnya pasti akan ketemu dengan sendirinya. Berarti kita harus menikmati prosesnya. Ya, rasakan aja dulu prosesnya gimana. Proses Idenya dia gimana. mengkhianati hasil. Betul sekali. Iya, saudara-saudara sekalian. Apalagi udah jadi satu kan, Nah. terus tambah lagi satu lagi, ya Nah. kita tambah semangat kita ya. Iya, benar-benar makin proud ya. Proud of myself bahasanya gitu. Bikin orang tua bangga, Nah, teman bangga, Nah. pacar bangga. nah kalau bangga pacarnya ya kan. Harus bangga. Tapi ada lagi yang paling bangga, temennya karena ceritanya diangkat. Iya. Dan lu tahu gak? Gue spill dikit. Gue salah satu narasumber. Iya. Jadi lu bangga ya? Gue bangga dong gue punya temen kayak dia, gila. Iya. Masa ya gak bangga gue? Buset. Mantap. Benar. Itu aja pesan-pesannya. Mungkin untuk yang lain lagi yang mau tambahan juga Iya, ya. silakan. Karena biasanya buat pemula itu banyak banget lah kendala yang akan dihadapi, seperti berbicara ide, berbicara inspirasi juga, berbicara teknik penulisan bagaimana, konsepnya bagaimana. Kemudian Kemalasan juga itu berpengaruh. kemudian gangguan lingkungan juga mempengaruhi iya. gitu kan. Teman-teman yang beracun lah ya. Kita pengen nulis malah diajak main karambol. Nah. Kan gak enak kan? Iya, atau enggak ada teman yang ya ketika kita mau nulis, mau bikin cerita, dia ngeremehin nih. Mau nulis apa sih? Nah. Kan gitu. Iya. Nah, kali ini buku buat apa sih gitu? Iya. Itu buat teman-teman itu yang harus dihindari lah. Maksudnya, oke, teman-teman nggak apa-apa lah menjauh dari circle seperti itu dulu buat kemajuan teman-teman kan. Karena pribadi dulu ya. benar. Memang terdengar agak ego, cuman Tapi itu buat kebaikan. buat kita juga Nah, iya, biar benar. berkembang. Nah, Iya, karena ya mungkin teman-teman dengan sendirinya enak ada yang ganggu. Iya, dengan betul. apa. Tapi bukan berarti kita menghilangkan circle itu. Iya, Kita benar. memilih buat Kita hanya ini yang membagi gitu. bersimpati Iya, tetap, iya. empati tetap. kita milih untuk minggir sebentar ya buat proses kita lebih maju gitu kan. Biar nggak ada ganggu aja. Yes. Tapi sebenarnya gini, teman yang baik adalah teman yang mendukung, teman Betul, yang betul, berkembang. betul Sebenarnya banget. seperti itu dan Betul banget.
Gue lihat sih kayaknya memang harusnya begitu ya. Harusnya begitu ya. Iya dong. Anda kan katanya inspirasi. Dukung lah mas. Ih, gila gua nggak dukung. Depan kameranya gua bilang gitu. Enggak yang bener. Gua tadi lupa ingin tanya dikit. Lu itu sebenarnya emang ada secara teori, lu secara otodidak atau memang ini sih ada belajarin sebelumnya sih? Mungkin ini karena dari apa ya? Dari keseringan membaca sih, Oh, membaca. Mas. Baca apa nih? Jadi gini, Nggak baca rambu-rambu dong. ini agak flashback lah buat intermezzo, Iya. intermezzo pikiran dulu kan. Jadi dulu gua waktu masih SD itu, gua seneng banget baca cerpen. Oh. Jadi di buku bahasa, buku paket tuh. Ya. Buku paket bahasa pasti ada cerita tuh cerpen. Ada cerita Gareng, Petruk, Bagong, Ya, terus banyak. Bagongnya ke gue. Sorry. Iya. Banyak banget lah cerita cerpen. Bang Anda. Banyak. Bang Ali ini lucu sekali. Dan masih ringan juga kan, bacaannya masih ringan kan. Nah, kemudian mulai menginjak waktu, berjalannya waktu, mulailah naik bacaan ke novel. Coba pernah baca novel. Tapi tidak lupa baca Quran kan. Oh, Iya, jangan itu jangan dilupakan ya kan. Dunia boleh dijalankan, akhirat Betul. jangan dilupakan. Betul. Gila keren banget kata-kata gua hari ini ada apa gua? Pulang-pulang romantis. Bawa buku ini. Iya, bener. Cinta ini. Ya boleh nanti dibacakan sedikit Dibaca. kali ya. Ih, Di belakang layar tapi. Jangan di sini dong. Iya. Biar penasaran aja beli makanya. Iya. Oke deh, thank you banget nih buat Mas Ajim dan untuk hari ini pesan-pesan dari gue buat anak-anak muda, berkarya boleh, apapun yang penting positif, jangan bikin film biru. Ingat pesan saya. Iya, Berarti kan, jangan bikin film biru, yang penting bermanfaat buat masyarakat banyak karena ingat di era sekarang adalah era digital, jadi jangan bikin dosa jariah. Benar, tapi satu lagi, kalau buat gua nih, buatlah background biru untuk KTP genap. Itu memang sudah itu memang begitu. Oh gitu ya, oke. Kalau gua enggak, kalau kata Bang Ajim ini, yang penting mulai aja dulu, ya kan? Mulai aja Soal proses segala macam nikmatin aja, hasilnya itu adalah bonus. Betul banget, itu sepakat banget. God never sleep. Wah, gila ada apa sih gua hari ini? Iya dong, ngerti Mas. Iya. Biasa. Oke, thank you banget buat hari ini Mas Haji, thank you banget. Thank you. Sukses terus dah pokoknya. Sukses terus dan bukunya nanti diumumin ya nanti setelah Ya, boleh. mungkin setelah rilis buku yang kedua kita akan Kita undang lagi. Cakep, boleh. Biar makin romantis saya baca buku dari Mas Ajim ini gitu kan. Oke, ditunggu untuk buku selanjutnya ya. Oke, iya. Thank you buat Mas Ajim. Gua pamit, Bang Zi. Gue Ali. Iya. Sampai bertemu di next konten. Bye bye. Bye bye.